Hidup ini kan bukan hanya dari sisi keuntungan bisnis semata ya, tapi ada namanya hubungan kita antar sesama manusia itu kita harus saling membantu satu sama lainnya. Dia udah transfer duit cash 100%, 400 juta. Ternyata si kontraktornya jadi disepir, hilang. Dia minta duit terus nih yang punya rumah. Tahu-tahu itu baru pondasinya doang sama struktur yang berdiri. Duit udah mau habis. Yes, akhirnya begitu duitnya udah mau habis, bangunan 20% juga belum jadi, menghilang kontraktornya. Halo semuanya, selamat datang di Atelier Podcast. Kan aku kreatif manager Blitz, arsitektur konten spesialis, dan nggak sendirian nih, ditemani sama Bang Mandor. Gua Sarafida, founder dari tukangku.co. Yes. Oke. Ini udah tayang kedua ya? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Sebelumnya kan kita udah podcast itu bersama incumbent calon ketua IAI, Mas Bugar, dan dia kembali terpilih. Cuman kita belum podcast lagi nih bareng dia. Kemarin kan bareng Mas Bugar sama Mas Firman nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kolaps lagi sama mereka nih. Oke, amin. Siap. Amin. Mas Diwa apa nih? Lu mau nanya apa sekarang? Materi apa nih? Oke, Tentang jadi apa? gini Bang Mandor, aku manggil Bang Mandor aja nggak Boleh, apa-apa? no Oke, problem. jadi gini Bang Mandor, aku mau nanya hal-hal yang mungkin lucu. Lucu. Aku nggak mau yang serius nih kayaknya. Jangan. Nggak mau yang serius, Lucu ya? nggak mau yang berat, yang lucu-lucu aja sama. Lucu. Di balik cerita semuanya lah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Di project. Oke. Oke, Bang Mandor. Jadi gini Bang Mandor, selama menjadi seorang founder di tukangku.co, pernah nggak sih dapet klien yang bisa dibilang unik? Unik. Ya. Semua klien sih unik, Wak. Yang kalau kita bicara keunikan, makanya setiap project itu butuh pendekatan sendiri. Oke. Ada tuh kalau kita perspektif kita nih orang yang suka klasik nih misalnya nih. Dia kalau semakin banyak lekuk, dia semakin cantik nih. Begitu kita tawarin ke klien yang kedua itu nggak suka garis, nggak suka lekukan, dia suka yang flat, minimalis, simple, perawatan minim. Dia bilang itu yang estetik. Ada lagi yang beda nih, kemarin yang baru beres tuh di Karawaci, klien gua tuh anak muda. Dia sukanya black color, hitam semua rumahnya. Dinding kamar mandinya hitam. Yang bikin berwarna itu cuma plafon warna coklat sama lantai kayu vinil. Untungnya tuh rumah itu banyak cahaya, skylight ya. Jadi tapi kalau hitam semua, berapa kali gua naik tangga itu hampir kejeduk. Dia hitam. Gua kasih lihat klien gua yang lain, klien gua bilang, "Gila nih, seleranya aneh banget." Padahal yang sisi klien gua yang anak muda ini dia bilang black itu gua seneng banget. Jadi tergantung sih selera. Kalau bicara masalah desain itu selera. Makanya sih dari kalau kita sih pendekatannya berbeda ya. Jadi ketika gua merancang sesuatu, sebelum kita ngebangun itu gua harus cari data dulu nih sama klien sendiri, calon user. Jadi mulai dari aktivitas bangun tidurnya apa, aktivitas dailynya apa, hobinya apa, binatang peliharaannya apa, terus dia suka masak atau enggak, dia suka nyiram bunga atau enggak, dia suka dengar suara air atau enggak, sedetail itu. Dia suka recycle atau enggak. Gue juga dulu beberapa tahun lalu gue punya klien cukup unik banget ya. Suami istri itu unik lah ya. Suaminya itu dia perusahaan multinasional company di hemat energi dia industrinya. Istrinya itu dia di penggiat dia kerja di WWF. Dia udah terbitin beberapa buku tentang gajah, harimau, sampai dia istrinya itu stay lama di hutan untuk research. Lu tahu nggak dia requestnya apa? Gua mau tuh air hujan itu dimanfaatin. Iya. Part of element. Yes. Di bagian beberapa rumahnya itu ada benar-benar natural konsepnya, terus di bagian belakang itu multi. Jadi dia bisa nanam rumput. Kalau ada makanan sisa dia bisa olah jadi sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Pembersih lah ya, pembersih alami. Terus dia bisa nonton film daerah situ. Jadi memang pendekatan. Kalau mamahnya dulu datang, dulu mamahnya datang bilang, kok rumah kamu ini kok kayak nggak selesai.
Tapi setelah lama mamahnya tinggal di rumahnya itu, akhirnya dia dapat feel-nya juga. Ternyata rumah kamu enak ya. Jadi kayak gitu, bisa jadi kelihatan depannya tidak estetik secara visual, tapi secara humi kita rasain dalam itu menarik. Jadi pendekatan personal itu penting banget. Oh, berarti Bang Mandor ini belajar psikologi juga dong? Ya iya. Wajib itu. Wajib. Psikologi bukan hanya namanya psikologi bangunan, ilusi ruang. Kita main coloring. Kan ada orang tuh suka kalau gua tenang kalau warna bangunan gua putih. Oke, ya. Gua tenang kalau warna bangunan gua itu gelap. Oke. Gua tenang tuh kalau warna bangunan gue itu semuanya transparan. Psikologi bidangnya juga sama, kita main seperti itu. Oke. Nah, Oke, jadi gini Bang Mandor, itu dari sisi positifnya tadi. yes. Bang Mandor pernah nggak sih ada pengalaman terkait dengan black contract? Wih, black. Kayak baju kamu dong. Yoi Bang. Kalau di TV-TV itu bad cup, good cup. Ya. Kalau di rumah sakit itu sama, good doctor, bad doctor. Dokter, oke. Ada di gua nggak ngerjain proyek itu, tapi beberapa klien gua terlibat interaksi diskusi sama dia. Calon klien lah waktu itu ya. Beberapa gue sebutin dulu itu, dia kliennya ada di New Zealand. Chat ya via WA ke gua. Dia mau ngerenovasi rumahnya. Dia udah kirim rumahnya itu di Serpong, daerah mana? Daerah Taman Safari, jauh lah ya. Taman Safari nggak jadi, proyeknya nggak jadi gua ambil. Sedikit flashback. Dia udah propose desain, udah gua kasih, cuman nggak jadi, bukan jodoh lah ya. Terus sebelumnya itu dia bilang proses pembayaran gimana, bla bla bla, gua kasih dong cara proses bayar kami kan. Terus kenapa emang nggak bisa kerja dulu Pak? Bilang ya nggak bisa, gua harus ada DP. Dia trauma. Jadi waktu dia di luar negeri, dia udah dapat vendor waktu itu. Beberapa tahun lagi waktu awal-awal COVID, gua dapat project di Bogor. Temen klien gua ini dulu ngebangun rumah pakai kontraktor, udah deal tuh angkanya di 500 bangun rumah 2 lantai. Dia minta duit terus nih yang punya rumah. Tahu-tahu itu baru pondasinya doang sama struktur yang berdiri. Duit udah mau habis. Yes, akhirnya begitu duitnya udah mau habis, bangunan 20% juga belum jadi, menghilang kontraktornya. Sampai sekarang itu teman klien gua tuh shock trauma. Yes, itu uang nggak sedikit loh. Banyak sih. Yang gede itu ada yang di klien gua di nggak tahu, lupa ya, daerah Bekasi kayaknya. Rumahnya itu gede banget. Dia kirim foto kan, dia bilang, "Pak, saya mau bangun rumah budget 200 jutaan kalau nggak salah." Sekitar setahun 2 tahun lalu. Oh, penasaran dong, 200 juta itu kan kecil ya, nilai-nilai duit dengan luas bangunan itu 250, 2 lantai lagi. Budgetnya cuma segitu. Dia bilang, penasaran dong gua. Tolong kirim deh progresnya, bobot progresnya ada apa sih, jadi ngelanjutin kerjanya orang. Pas dia kirim itu cuman strukturnya doang sama dinding lantai 1. Kalau gue hitung-hitung ya, estimasinya itu kurang lebih harusnya habis uang itu sekitar 2 miliaran. Yang sisa cuma 250 juta. Gue bilang terus nggak bisa nih, terlalu jauh. Struktur kita lanjutin ya nggak bisa. Terus 200 juta jadi apa ya, fokus aja di beberapa rumah yang ibu tinggalin. Udah nggak bisa, si kontraktornya mana Bu, udah menghilang. Terakhir ini yang baru-baru beberapa minggu lalu gua visit ya. Di daerah mana lupa gua, di Jakarta, di daerah Jakarta tuh. Si klien ini udah bayar ya, sekitar 1 mobil Pajero baru lah. Lu bisa hitung sendiri kan. Habis segitu, bangunannya kurang lebih 3 lantai. Ya harusnya kalau 3 lantai kita bagi setengahnya, itu 30 bobot 3 lantai kita bagi ya. Jadi 1 lantai harusnya selesai kan kalau 30% kan. Kelar semua ya, dindingnya kepasang, strukturnya kepasang. Ini nggak ada, skeletonnya aja kepasang. Dan itu durasinya udah hampir setahun. Iya, dan dia target pekerjaannya itu sisa 2 bulan. Iya kan? Bobotnya cuma segitu. Kalau gue hitung itu bobotnya itu nggak sampai 20%. Ya terus minta duit lagi. Coba gue kasihan. Black itu bahaya banget. Dunia konstruksi itu ada yang sama kayak good cup, bad cup. Jadi benar-benar kalau kalian mau pakai jasa konstruksi itu harus detail, tracking semua, rekam jejaknya di media sosialnya, YouTube-nya, ya kan. Jangan cuma manis di portofolio aja. Kalau perlu kalian visit project yang udah
sedang dikerjain, atau selesai dikerjain. Oke, berarti hal-hal itu sangat merusak industri pasar ya? Ya, Oknum ya semua juga pasti ya? Industri itu pasti ada sesuatu yang Sesuatu baik, yang baik dan buruk ya. Makanya sebagai calon klien kalau mau cari vendor ya benar-benar selektif karena uangnya kan bukan uang sedikit. Baru ketemu di satu vendor. Kurang lebih seperti pembandingnya. Oke, siap Bang Mandor. Tadi kan kita bahas yang fantastis ya Bang Mandor. Pernah nggak sih Bang Mandor ada cerita nih ya? Ada cerita ada proyek yang emang dari hati sendiri tiba-tiba kesentuh, yang nilainya nggak seberapa tapi Bang Mandor ambil. Ada. Sebenarnya proyek itu nggak jadi duit. Bahkan istilahnya tuh kita harus substitut ya. Ada satu proyek itu di Geraha Raya. Dia mau renovasi, klien gua renovasi ya, ada di relokasi area laundry, terus dapur sama kamar mandi, bikin kamar mandi baru. Nah klien gua itu baik banget, gua apalah simpati lah sama dia punya anak. Dia sakit, kalau nggak salah sakitnya apa ya, pokoknya ada sakitnya lah, harus dia terapi khusus dan dia masih kecil, harus treatment khusus. Dulu kamarnya cuma satu, sampingnya dapur, dia kamar mandinya bersama, padahal kan dia harus samping-sampingan ketika terapi langsung ke kamar mandi, jadi harus punya kamar mandi sendiri. Gua tanya sebelum gua bangun budget bawa berapa, cuma 50 pas gua lihat, mau nggak kita recycle ya, kita pakai barang-barang yang udah masih ada, masih layak pakai. Nanti gue substitut sama barang-barang bekas bongkaran atau sisa-sisa potongan yang ada di project. Dia mau, oke. Dan kita kerjain dengan senang hati. Dan itu selesai, klien gue excited, gue senang bahagia. Karena ngebantu orang itu kan, hidup ini kan bukan hanya dari sisi keuntungan bisnis semata ya, tapi ada namanya hubungan kita antar sesama manusia itu kita harus saling membantu satu sama lainnya, kayak gitu sih. Oke Bang Mandor. Nah gini Bang Mandor, aku sekarang mau nanya yang lebih ini lagi nih, lebih nggak kaku lagi nih. Tadi kan tentang kerjaan. Nah kan Bang Mandor aktif nih di sosial media. Wah militan banget kan? Yes, I love it. Militan banget. It is I love it. Dan karakter terbentuk adalah Bang Mandor, gitu kan. Gimana sih Bang Mandor tuh melihat peran teknologi dalam pekerjaan konstruksi saat ini? Teknologi itu sangat ngebantu ya, karena orang sekarang itu udah malas bepergian, malas visit, semuanya itu di jempol. Mulai scrolling TikTok, scrolling Instagram, nonton YouTube, dengar dan klien itu orang-orang sekarang itu lebih pinter daripada kita sendiri, nggak bisa dibodoh-bodohin. Dia bisa lihat harga pembandingnya, spill harga detailnya, harga materialnya, produk-produk terbaik itu apa. Jadi peran digitalisasi itu di industri gue itu penting banget. Makanya gue tuh seneng ya hobi sama Blitz kan? Blitz kan juga sama. Dia lu kan fokus di konten arsitektur kan. Udah beberapa kan klien lu garap kan? Bener, kita collab bareng. Si Blitz ini pakai gua sebagai brand ambassadornya dia. Jadi Bang Mandor. Penting banget. Jadi kalau kalian mau bergerak di industri konstruksi, terus udah established di industri ini, kalau kalian nggak di khusus kita industrinya bukan corporate ya, bukan pemerintahan, bukan BUMN, kita murni swasta. Media sosial itu punya peran sangat signifikan. Kalau ibarat kita komposisi nilai 1 sampai 10, dia itu poinnya itu 8,5, Bos. Wow. Tinggi banget ya. Bener-bener impactful banget ya. Oke. Nah, Bang Mandor nih kan ya citranya di sosial media tuh bener-bener yang funny, sangat-sangat bergairah. Habis itu easy going, ya kan? Apakah ada perbedaan signifikan atau memang itu jati diri Bang Mandor Asarafida is Bang Mandor? Sama aja sih, karena that is me, karena dia memang nggak ada behind the scene-nya itu sama di scene-nya itu sama, nggak ada yang berbeda. Karena gue sih selalu merasa bahwa hidup kita itu saling membutuhkan satu sama lain, nggak ada namanya superior. Gue nih kalau dapat project nih, ya kan, gue dapat project, emang gue bisa ngerjain? Nggak bisa. Gue harus delivery sama
mandor-mandor saya jadinya. Iya. Demikian sebaliknya, si mandor-mandor ini bisa nggak dapat kerjaan? Belum tentu juga kan. Oke. Jadi Tuhan ciptain kita itu berpasang-pasangan, laki perempuan, ya, siang dan malam. Oh ya. Banyak hal lah, Ya. dan itu equal. Jadi kita saling membutuhkan. Sama aja sih. Sama aja sih. Ya, gua nggak ada kepribadian berbeda. Nah, ada Bang, ada gap lah ya emang truly Bang Mandor is a Asrafid ya. Yes. Asrafid is a Bang Mandor. Yes, Udah satu. the same. Iya, satu DNA ya. Same thing. Oke nih Bang Mandor, di penghujung aku mau nanya Bang Mandor. Punya nggak sih impian project gitu? Impian project, gua tuh setiap project yang gua kerjain sekarang ini adalah impian. Oke. Kalau dibilang kritis impian terbesar, enggak sih, karena impian-impian terbesar gua dulu udah dapetin semua. Jadi Oke. sekarang nih impian gua adalah menyelesaikan project-project yang kita lagi kerjain, dan itu semua impian. Kenapa gua bilang impian? Karena semua project yang saya kerjain itu punya daya tarik sendiri. Oke. Ada daya tarik, ada magnetnya sendiri yang itu gue suka banget, momentum itu gue suka. Oke. Kayak gitu. Kayak gini. Iya benar-benar yang semuanya harus pakai jiwa ya. Yes. Harus pakai jiwa. You use it your soul. Use it Biar your nggak stres, bos. Iya, benar. Oke, jadi gini Bang Mandor. Sekarang nih pesan buat para anak-anak muda yang mungkin mau build up, mau setting karir menjadi seperti apa yang Bang Mandor sekarang. Oh gitu. Sederhana sih, tangga 10 dari lantai 1 ke lantai 2 biasanya itu 22 sampai 25 anak tangga. Oke. Dan semua tangga itu dimulai dari tangga pertama. Segala sesuatu yang kita mau raih, Ya. melangkahlah, mulailah. Sesederhana itu. Jadi gitu teman-teman, buat kalian nih ya, yang masih pede nggak pede, gitu kan, harus pede, ngelangkah dulu aja. Kalau kata Bang Mandor, berani dulu aja, gebuk dulu aja. Abis itu kalau kalian masih bingung-bingung nih ya, pengen bikin branding di sosial media, Pakai Bliss dong. Bliss Biar dibantu. tentunya. Biar dibantu. Kita bantu. Kamu konsultasin aja apa masalah kamu. Kita bantu atasin semua masalah-masalah yang ada di marketing kamu. Kita urusin semuanya pokoknya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja kayaknya Bang Mandor. Untuk sore kali ini terima kasih banyak. Thank you. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Thank you guys.